Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahil alamin, puji-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kulli hal alhamdulillah kita semua para santriwan santriwati dan juga para hadirin sekalian berbahagia bisa kembali merasakan bulan Ramadan yang sudah lebih dari setengah perjalanan ini, yang sudah sahur gitu ya, sudah melakukan salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kemudian juga sholawat beserta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada suri kita, nabi besar kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarganya beriman, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, semoga sampai kepada kita yang insyaallah tergolong ke dalam barisan tempatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati dan juga para sekalian, termasuk juga para santri cilik di sini, masya Allah, salah satu inspirasi pagi yang spesial karena dihadiri oleh peserta-peserta santri cilik di sini. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa, kembali bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di inspirasi sore pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita mengambil tema Positive Vibe Only, membangun lingkungan yang sehat. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita. Beliau merupakan orang yang akademis mungkinnya di sini, dan juga sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar PhD-nya di International Islamic University Malaysia, dan juga sudah mendapatkan gelar di Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta, dan juga di Universitas Pajajaran, dan juga pernah bersekolah non formal di Dirasah Khossah Al-Azhar Mesir, dan juga beliau bisa atau mungkin mahir di 4 bahasa mungkin ya. Pertama Indonesia sebagai bahasa tanah air, kedua bahasa Inggrisnya, ketiga bahasa Prancis, dan yang keempat bahasa Arab. Dan beliau juga telah mendapatkan penghargaan di Universitas Islam Indonesia di Jakarta sebagai mahasiswa dengan predikat cum laude, ya. Dan juga menjadi narasumber di organisasi nasional di Hijrah Fest, mungkin atau sudah tahu ya Hijrah Fest, kemudian juga di Smart Jatim Fest, kemudian di Muslim United yang berada di Yogyakarta, Muslim Brotherhood, dan Islamic Book Fair. Termasuk juga pernah mengisi ya memiliki pengalaman di radio, TV, dan berbagai media massa lainnya. Di antaranya ada Trans TV di acara Islam itu Indah, mungkin pernah, atau mungkin di Trans 7 di acara Hikmah gitu. Dan juga pernah menjadi pengisi juga, menjadi narasumber juga di skala internasional, yakni di Mara University Selangor di Malaysia. Mari kita sambut yakni Ustadz Akbar Nazari Muhammad BA MED. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya yang Anda bacakan tadi benar kan Ustadz? Sebelumnya terkejut ada yang salah pengucapan Ustadz. Alhamdulillah. Kalau sekarang sedang berada di Malaysia atau berada di Indonesia Ustadz? Lagi di Solo. Oh, Malaysia di Solo. Untuk mendapatkan pada PhD-nya masih terus berlanjut Ustadz? Gimana? Kuliah di Kuala Lumpurnya.
Alhamdulillah. Kira-kira butuh berapa lama sih untuk mendapatkan gelar PhD itu, Sat? Oh, Masya Allah. Kalau saya sendiri di eh, menempuh pendidikan di sana sudah berapa lama, Sat? Masya Allah. Mungkin sebentar lagi kita doakan bersama semoga cepat mendapatkan gelar PhD tersebut dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Amin, amin. kita tidak berpanjang-lebar lagi. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi dengan tema positive vibes only, membangun lingkungan yang sehat. Nanti kepada Ustadz Akbar Nazari Muhammad di MED kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, innal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, adikku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sudah separuh jalan ya untuk menjalankan bulan Ramadan ini. Ini adalah salah satu di antara kewajiban ya yang Allah titipkan pada kita. Dan dalam Islam memang di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk konsisten dalam berbagai macam aktivitas ya. Meskipun kita puasa ya kita tetap harus bergerak ya, belajar, bekerja dan juga terus berkontribusi dalam kebaikan karena inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, bahwa beliau ini meskipun di bulan Ramadan ya beliau kemudian juga tetap melakukan aktivitas yang mungkin lebih berat daripada kita ya, karena beliau berperang ya di perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, apalagi cuman belajar gitu, yang dimana hanya membutuhkan sepersekian persen dari energi yang diperlukan ya untuk bergerak gitu. Kalau perang kan energi harus 100% kan ya. Kalau di bawah 100% ya bisa jadi kalah kan, kemungkinan besarnya gitu. Kemungkinan kecilnya terluka gitu kan. Nah, kita nggak sampai kedua tadi ya. Justru eh, di sini kita di akhir zaman ini sebagai pemuda akhir zaman memang Alhamdulillah ya Allah takdirkan kita di masa ini untuk belajar dan bagaimana memahami konteks ya dan konten dari fakta kehidupan yang ada gitu. Jadi kita bersyukur di sisi itu. Nah, eh, hari ini kita bahas satu tema tentang positive vibes ya. Dan begini, eh, sebetulnya ada satu kaidah yang berbeda eh, antara dunia Barat dan dunia dunia Islam ya. Nah, jadi yang diajarkan dalam dalam dunia Barat itu ya mengenai pertemanan sendiri pun sudah eh, sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Islam ya. Nah, eh, apa perbedaannya? Yang paling mencolok adalah eh, mulai dari definisi, ya, definisi bagaimana Islam memandang pertemanan, bagaimana Islam memandang circle, dan bagaimana tujuan dari pertemanan itu, gitu. Nah, jadi itu tema besar kita hari ini, dan insya Allah saya akan pakai PPT ya. Sebentar saya share dulu. Bisa kan ya saya nge-share ya? Sebentar, ini mana ya? Ini dia. Ya, kurang lebih cuma ada 10 slide. Jadi teman-teman bisa
bisa apa namanya bisa mencatat ya. One, two, three. Conclusionnya ini nih. Siap ya. Ini pesertanya ada berapa orang yang hadir? Ya, mudah-mudahan saya bisa main ke sana ya. Ya, baik, ini saya paparkan ya. Nanti ini silakan teman-teman catat dan kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya boleh. Sebentar. Oke. Sip. Oke ya. Saya akan ambil satu ah, kaidah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Keep good company for you will be like to see your company. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemanlah dengan orang yang baik ya, karena kamu akan menjadi seperti orang yang kamu temani. Gitu. Ini ini hadis yang dijelaskan oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa eh, apa namanya dalam Islam itu memang untuk teman ini memang tidak boleh sembarangan dan eh, karena ini akan membentuk karakter kita ya. Nah, di Barat sendiri kan kalau dilihat dalam dalam eh, siklusnya itu ketika orang melakukan pertemanan itu kan hari kan malah justru banyak masalah kan. Pembulian ya. Kemudian juga circle yang toksik ya. Kemudian juga circle yang tidak mensupport dia dalam dalam tumbuh kembang dia gitu kan ya. Nah, jadi eh, pada secara fitrah memang eh, kalau manusia itu membentuk ikatan persahabatan pasti akan membentuk satu circle ya. Dan satu ikatan persahabatan itu dapat terbentuk di antara orang-orang yang tumbuh di suatu lingkungan ya atau orang-orang yang kita ketemu di sekolah, universitas atau juga pertemuan-pertemuan umum ya atau dalam kegiatan manusia. Nah, hubungan persahabatan itu adalah sesuatu yang biasa aja yang terdapat dalam antar sesama manusia ya. Meski juga ada perbedaan pendapat tentang konsep suatu ikatan persahabatan dan persahabatan lainnya. Ya. Nah, jadi definisi persahabatan itu ada yang mengatakan bahwa persahabatan itu adalah orang-orang yang selalu ada di samping Anda, yang di samping teman-teman. Bahwa teman-teman bisa mengandalkan kesetiaan, ya, persahabatan teman-teman, bahwa teman-teman juga dapat dengan bebas berbicara dan menceritakan masalah teman-teman kepada eh, sahabat teman-teman, bahwa sahabat bagaikan belahan jiwa kita ya. Jadi tempat di mana kita bisa bercerita, tempat di mana kita bisa sharing gitu ya. Nah, ketika seseorang itu mengalami masalah, ya, masalah pribadi, berselisih dengan keluarga, atau juga memerlukan nasihat, maka biasanya kita ini akan minta eh, pendapat sahabat kita. Maka dari itu, sahabat itu sangat penting dalam Islam. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu sebagai introduction-nya. Nah, lalu yang kedua, kita lihat nih persahabatan dalam eh, masyarakat Barat. Jadi saya akan membagi dua compare ya antara masyarakat Barat dan masyarakat Islam ya. Nah, persahabatan di Barat itu didasarkan pada asas manfaat saja. Ya. Dan ikatan persahabatan itu terbentuk karena ada kepentingan yang sama.
ya seperti eh, pergi ke bioskop, ya, pergi ke pesta, nonton sepak bola, nonton pertandingan olahraga, ya, atau ke tempat-tempat gaul yang lain, ya. Kemudian mereka saling bercerita tentang apa yang disampaikan di dalam forum itu, di dalam circle itu, tentang misalkan lawan jenis, ya, tentang cewek, tentang juga kemudian eh, aurat yang terbuka dan lain-lain, ya. Jadi ini eh, banyak kan isi maksiat semua, ya. Nah, bahkan di luar dari itu, selain bermaksiat, mereka juga asik membicarakan keburukan orang, ya. Menggibahi orang gitu, ya. Bahkan sampai memfitnah orang. Nah, sayangnya, ya, ada sementara di kalangan Muslim yang menganut konsep persahabatan ala Barat ini. Nah, ini jadi kita hari ini jangan kemudian tertipu dengan circle yang tadi saya sebutkan bahwa eh, hari ini di negeri kita, ya, banyak sekali circle-circle yang seperti itu, ya. Kumpul hanya untuk ngomongin orang, kumpul hanya untuk menggunjing orang, kumpul hanya untuk bicara tentang hal-hal yang bersifat dunia. Nah, kemudian sehingga mereka terbawa arus yang menyesatkan ini dan sama sekali tidak berpaling kepada Islam untuk menjawab berbagai macam masalah hidup tadi. Karena ikatan persahabatan pada masyarakat Barat itu dibentuk dengan asas manfaat. Maka sangat mudah bagi mereka untuk saling memutus. Jadi saling berantem itu sangat mudah terjadi, ya. Saling berselisih, ya. Dan kemudian bermusuhan. Nah, ini hal ini mudah terjadi eh, karena ada konflik antar kepentingan masing-masing dan boleh jadi disebabkan hanya karena masalah-masalah yang remeh, ya, masalah yang sepele. Seperti karena dia nggak ikut bareng, ya, dalam satu circle tadi, ya. Kemudian juga ada persoalan yang lebih besar seperti pengkhianatan, ya. Eh, Kalau dulu tuh ada misalkan karena dia ini kan masih masyarakat barat yang saya bahas. Karena pacarnya direbut diambil oleh sahabatnya sendiri gitu, ya. Nah, itu sebetulnya terjadi bahkan mohon maaf sekali hari pun juga masih terjadi di barat, ya. Kemarin itu ada kiper Barcelona, ya. Teman-teman senang nonton bola, ya. Itu Ter Stegen itu menceraikan istrinya gara-gara istrinya diambil sama sahabatnya. Jadi em, itu yang terjadi di dunia sampai hari ini, ya. Nah, kemudian juga sering terjadi kasus di mana seseorang menceritakan keburukan beberapa orang sahabatnya di depan sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, bahkan mengkhianati sahabat-sahabatnya dengan cara ya tadi, ya, berselingkuh, kemudian juga dengan bukan hanya dengan istrinya, bisa jadi dengan saudara perempuannya atau pacar-pacar mereka. Nah, jadi ikatan persahabatan ini menjadi simbol status, ya, sehingga orang-orang suka bergaul dalam tanda kutip dengan kelompok-kelompok tertentu agar tampak hebat. Nah, jadi ini sebetulnya kalau teman-teman pernah nonton film, yaitu film di Indonesia sendiri pun rata-rata biasanya seperti ini, ya, penjelasannya, konsepnya. Nah, biasanya kelompok-kelompok itu mempunyai pemimpin yang mempunyai ego yang tinggi, ya. Sehingga berada di samping orang-orang tersebut itu adalah suatu perkara yang penting, ya. Kalau teman-teman ingin diterima di suatu kelompok tersebut. Nah, bagi beberapa kalangan itu berarti bahwa teman-teman harus, mohon maaf, menjilat, ya, atau melakukan berbagai aksi yang dapat kemudian membuat teman-teman seolah tampak menonjol di mata kelompok tersebut, ya. Nah, ikatan persahabatan pada masyarakat Barat dibentuk atas dasar sering memanfaatkan satu dengan yang lain. Nah, ini harus digarisbawahi. Hal ini itu dibuktikan dengan fakta, ya, yang sering terjadi bahwa jika ada seorang sahabat yang tidak lagi berguna dalam tanda kutip, maka mereka pun akan ditinggalkan. Ini konsep, ya, yang yang hari ini kita lihat faktanya. Jika ada seorang sahabat yang tiba-tiba berubah, tidak mau lagi, mohon maaf, bergaul bebas, ya, tidak mau mendatangi pesta, tidak suka berbicara eh, tentang lawan jenis pada setiap kesempatan, maka kelompok itu pasti akan mulai memperlakukannya secara berbeda dengan kemudian eh, sampai ia kemudian mengundurkan diri, ya, dari ikatan persahabatan tersebut. Nah, termasuk saya kuliah di jurusan sastra, ya, dulu sastra Prancis. Circle-nya berbeda dengan yang
Saya saya berubah, ya, saya ngaji, saya belajar Islam, ya. Itu ada semacam mereka ini melakukan satu pergeseran. Oh jangan nih, ini soalim ini, daripada lo sesuci itu ya. Nah, itu yang terjadi dalam dalam circle hari ini ya. Artinya kondisi ini ya tidak nyaman sebetulnya buat kita sendiri kan. Inginnya kita berubah tapi teman-teman dukung kan. Kita inginnya lebih baik teman-teman dukung. Gitu. Makanya memang tadi kata Nabi SAW, keep good company for you will be like to see you a company. Bertemanlah dengan orang yang baik ya, dengan orang yang benar ya, dengan orang yang bisa membuat kamu tuh tumbuh gitu. Karena kamu akan menjadi seperti yang kamu temani gitu ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Eh, apa namanya? Apalagi kalau di circle itu ya, kita kemudian sampai mengingatkan mereka jika mereka melakukan kesalahan serta berulang kali memberikan berbagai macam dakwah ya, nasihat-nasihat atas berbagai perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, jika ada seorang di antara mereka yang mulai menjalankan aturan-aturan Islam dan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan haram serta menasehati sahabat-sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, pasti ya orang-orang yang menganut konsep persahabatan Barat akan menunjukkan sikap yang berbeda terhadap dia. Ya, jadi teman-teman bakal menjadi terasa asing gitu ya. Lalu kemudian mulai mengambil jarak ya, dan bahkan mulai jarang ajak ngobrol sama dia. Ya. Ini jadi circle yang tadinya kita, wah ini menyenangkan gitu ya. Bisa ke pesta, bisa dugem gitu ya. Bisa punya banyak cewek, bisa punya banyak pacar ya. Itu kemudian kita berubah nih secara personal ya. Secara personal berubah. Nah, ketika kita berubah itu kita akan justru diambil jarak gitu. Jangan deket-deket nih, ya. Jangan deket-deket sama Akbar nih. Jangan deket-deket sama Asep nih. Jangan deket-deket sama Agus nih. Ini bahaya nih, gitu. Nah, alasannya sebetulnya sederhana bahwa di mata mereka orang tersebut tidak lagi memberikan manfaat bagi mereka. Ya. Ya, kan kalau kita lihat hari ini mudah orang minjemin uang ya karena untuk gaya hidup kan. Nah, bahkan sebaliknya orang tersebut justru sepenuhnya itu menentang hawa nafsu mereka yang ingin memburu kenikmatan dunia. Maka jika bukan Islam, mereka menganggap bahwa ia tengah menyerang gaya hidupnya. Jadi ini mudah sekali ya mencernanya. Nah, ikatan persahabatan di masyarakat Barat pada hakikatnya bersifat semu ya. Karena masyarakat kapitalis Barat itu dibentuk atas dasar keserakahan, individualistik ya, dan sangat bebas dalam dalam urusan hawa nafsu ya. Nah, jadi ini eh, satu konsep ikatan persahabatan di dalam masyarakat Barat. Nah, saya akan masuk ke konsep masyarakat Islam ya, masyarakat Islam. Nah, tapi sebelum itu, ini saya kasih sedikit ya bahwa kenapa ya eh, s- apa kesehatan circle di dalam Islam itu sangat penting. Pertama, ya, friends influence our thoughts, action, and spirituality. Teman-teman itu mempengaruhi pikiran, ya, tindakan, dan juga spiritual kita. Itu nomor satu. Lalu yang kedua, a good circle helps us stay on the path of the rightness. Ya. Lingkaran pertemanan yang baik membantu kita untuk ada di jalan kebenaran. Ini kita harus menjawab bukan hanya dengan siapa saja kita berteman, tapi alasan kuat apa kita harus memilih teman gitu loh. Ya. Dan yang ketiga, Islam emphasize the importance of choosing friends wisely. Islam menekankan pentingnya memilih teman yang benar. Jadi nggak sembarangan gitu. Gaul aja sama apa aja. Nggak, ya. Justru Islam itu mementingkan circle-circle ini karena circle-circle ini itu jadi komponen penting dalam keberhasilan dunia Islam pada masa Rasulullah untuk membangun satu peradaban baru di Madinah. Itu Rasulullah memerlukan circle karena beberapa tokoh besar dalam dalam sejarah sejarah Barat itu ya ada namanya aduh saya lupa ya. Dia ini seorang sastrawan dari Skotlandia. Dia bilang Muhammad itu tidak akan berhasil jika dia seorang diri. Tapi ketika dia melibatkan circle-nya, melibatkan para sahabatnya, suatu kondisi itu mereka berubah. Hebat mereka. Mereka tuh bukan orang Islam. Mereka bukan orang yang beriman pada Allah. Tapi mereka menganalisis ya, keberhasilan
Rasulullah dalam dakwahnya, kebersihan Rasulullah dalam membangun peradaban Islam di Madinah. Ya, beliau tuh menyebutkan juga memention siapa saja yang ada di circle-nya Muhammad ini. Ada Abu Bakar, ya, ada Umar, ada Utsman, ya, ada juga istrinya ya Sayyidah Khadijah. Itu mereka tahu loh, hebat gitu. Nah, justru kita hari ini karena terpengaruh dengan ide Barat tapi wajah Asia ya, film Korea lah ya, film-film nasional yang sebetulnya isinya sama gitu, cuman secara fisiklinya beda gitu. Akhirnya kemudian kita terinfluence, terpengaruh sehingga nama-nama mulia tadi itu tidak kita tahu. Yang justru berkebalikan, orang Barat tuh tahu. Kan malu kita kan. Jadi kita tuh Muslim tapi mereka lebih tahu Islam. Ya, kita Muslim lebih tahu dunia mereka, dunia Barat malah ya. Artis-artis yang kemarin itu apa yang film itu Kapten Amerika atau apa tuh yang baru launching kemarin tuh. Ya. Nah, jadi itu yang jadi. Nah, kita akan bahas sedikit tentang eh, apa namanya tentang ikatan persahabatan dalam Islam, teman-teman ya. Nah, secara alami ya, Islam itu dipahami oleh Barat gitu ya, oleh dunia Islam bahwa eh, Islam itu memahami bahwa secara alamiah seorang Muslim itu akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang-orang tertentu, ya. Dan akan merasa nyaman bersama mereka dalam memecahkan masalah pribadi mereka. Ya, tapi ya ini tidak berarti bahwa umat Islam ya, ya saudaranya yang tercinta, ya, tapi hanya menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang tertentu daripada dengan orang-orang yang lain. Sebagaimana halnya seseorang itu lebih dekat dengan keluarganya daripada dengan orang lain. Itu sebagai contoh. Ya. Dan Islam itu memahami bahwa sahabat itu seringkali memberikan pengaruh yang kuat pada diri seseorang. Dan bahwa lingkungan juga memberikan apa namanya eh, pengaruh yang lebih besar kekuatan hubungan antara manusia dengan Allah. Yang sebagaimana tadi Rasulullah SAW bersabda ya, Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahdukum man yukhalilu ya. Orang itu mengikuti agama teman dekatnya. Karena itu perintahkanlah dengan saya berteman dekat. Jadi ini hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW ya. Lalu yang kedua, ya, seorang muslim ini mesti mencari sahabat. Jadi bukan kitanya kayak berteman itu let it flow gitu, tapi kita mencari sahabat yang mau dan bisa menasehatinya dan mengingatkannya terhadap Allah. Ya. Bukannya sahabat yang membiarkannya terjerumus dalam bujukan setan. Tuh. Diriwayatkan juga bahwa sahabat kita di dunia ini akan menjadi sahabat kita di akhirat. Jadi pertemanan sahabat teman-teman ini yang ada yang sedang menyaksikan live ini bahwa sahabat kita di dunia ini juga akan menemani kita nanti sampai ke akhirat ya. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk memilih sahabat dari kalangan orang-orang yang baik ya. Nah, jalinan kasih sayang antara dua sahabat muslim itu adalah ikatan yang dapat membuat keduanya saling mempercayai, saling menolong ya. Kemudian juga saling eh, meneguhkan komitmen mereka kepada agama Allah. Rasulullah juga mendorong ya bahwa kaum muslimin yang saling bersahabat ya untuk tidak membatasi persahabatan itu hanya bagi mereka. Nah, dalam hadis Rasulullah menyampaikan idza ahaba ahadukum ahahu fal yu'limhu annahu yuhibbuhu ya. Yuhibbuhu ya. Jika salah seorang di antara kamu mencintai saudaranya karena Allah, maka kabarkanlah hal itu kepadanya. Itu kata kata Rasulullah SAW ya. Dan dalam hadis yang lain ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannah ya. Tidaklah kalian akan masuk ke surga hatta tu'minuna ya. Sampai kalian beriman wala tu'minuna hatta tahabbu ya. Dan tidaklah kalian benar-benar beriman hingga kalian saling mencintai. Jadi persahabatan itu ternyata eh, harus melibatkan cinta ya. Bukan kepada lawan jenis tapi ke sesama jenis. Tapi kalau hari ini kita mengungkapkan aku cinta pada kamu itu malah aneh. Ya. Oh hai Agus, aku cinta kamu kan aneh.
di satu sisi itu ada sisi geli gitu kan ya. Kok ini kok bilang cinta, tapi di satu sisi diperintahkan apa namanya oleh Allah, oleh Rasulullah ya. Jadi itulah saya pernah dengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing dan kemudian Islam itu akan pergi dalam keadaan asing dan beruntunglah orang yang terasing itu. Nah, jadi ikatan persahabatan itu tidak dilandasi pemikiran untuk saling memanfaatkan ya satu dengan yang lainnya, bahkan sebaliknya. Persahabatan itu dibentuk atas dasar keinginan untuk saling menolong dalam menghindari perkara-perkara yang haram ya. Bagaimana mungkin ya, seseorang bisa membiarkan sahabatnya terbakar api neraka, sedangkan ia sama sekali tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Ya. Seseorang yang berbuat amalan seperti itu, aktivitas seperti itu, ya, tidak pantas disebut sebagai seorang sahabat, melainkan sebagai seorang musuh yang paling buruk. Oleh karena seorang Muslim itu harus saling mengingatkan dan menasihati. Ya. Ya, Rasulullah pernah menyampaikan ya dalam sabdanya, Inna ahadakum. Ya. Seorang mukmin mir'atun ahihi adalah cermin bagi saudaranya. Fa in ra'a bihi adan eh, falyumithu anhu ya. Apabila ia melihat aib padanya, maka ia akan segera memperbaikinya. Itu sahabat ya. Sahabat dalam ketaatan. Jadi eh, berbeda dengan apa namanya yang disampaikan dalam kondisi hari ini yang dimana sahabat itu justru harusnya ya punya sifat ta'awun tadi, punya sifat cinta, satu punya sifat ta'awun, dan juga ada salah satu kalimat yang penting yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Ya. Beliau menyampaikan bahwa menjumpai saudara-saudaramu akan menghapuskan segala kesedihan. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian dengan hubungan yang erat dengan muslim yang lainnya, maka peliharalah hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi itu nasihat Sayyidina Umar bin Khattab ya. Itu teman-teman semua. Jadi itu yang terjadi dalam dalam Islam. Nah, ini hanya yang tadi saya jelaskan ya tentang the importance of friendship in Islam ya. Ada dalam hadis dan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Dalam hadis Sunan Abu Daud, a person is upon the religion of their close friend. Let one of you look at whom they befriend. Ya. Seorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi Allah menyampaikannya. And keep yourself patient being with those who call upon their Lord in the morning and the evening, seeking His countenance. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya teman itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah atau menjauhkan kita darinya. Ya. Nah, karakteristik yang harus dibangun ya agar punya lingkaran yang baik dalam Islam. Yang pertama, encourage you to pray fast and do good deeds, share Islamic knowledge and wisdom. Mereka yang mengingatkan Anda semua, mengingatkan antum semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendorong untuk melakukan satu ketaatan ya baik itu berdoa, berpuasa atau juga melakukan amal-amal yang soleh ya. Dan juga berbagi ilmu ya dengan kebijaksanaan ya, dengan lembut, dengan adab, dengan santun. Yang kedua, they inspire positivity ya. Mereka menginspirasi hal positif ya. Always speak words of kindness and hope ya. Selalu mengucapkan kata-kata yang baik ya dan juga berbicara tentang mimpi, harapan ya. Avoid gossip, backbiting and negativity. Hindari gosip, gunjingan dan hal-hal negatif ya. Ketiga, they support your growth ya. Mereka mendukung pertumbuhan Anda. Ini yang penting ya. Karena kalau tidak mendukung dia akan jadi toxic ya. Ya. Help you overcome challenge and stay steadfast. Yaitu mereka yang membantu antum mengatasi tantangan dan tetap sabar ya dalam berproses. Ini penting loh, karena saya lihat tumbuhan anak, pertumbuhan ya usia-usia golden age ya, sampai menuju balik dan menuju prabalik dan sampai balik itu perlu banget pertumbuhan support system, perlu apresiasi. Itu yang kurang hari ini di negeri kita ya. Lalu
celebrate your success and encourage you to improve ya. Merayakan keberhasilan antum dan mendorong antum untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi kuliah tinggi ya, punya achievement ya, punya prestasi itu appreciate itu yang harus diapresiat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah masalahnya itu. Bukan yang dicontohkan oleh Barat, bukan yang dicontohkan oleh influencer bukan, tapi yang dicontohkan oleh baginda kita tercinta Rasulullah. Rasulullah itu orang yang senang memuji orang ya. Ganteng, cakep, wangi itu ya. Luar biasa. Itu tuh kalimat-kalimat yang harusnya itu bisa membangun positive vibes gitu. Dibanding kamu pakai peci cunihin gitu, gitu. Ya, kamu bau apek itu tara mandinya gitu, itu hal-hal yang nggak pernah Rasulullah mengeluarkan kalimat itu gitu. Maksud saya tumbuh itu bukan dengan cacian, juga bukan dengan apa namanya tuh hinaan gitu, tapi ya dengan appreciate. Appreciate itu apa ya, penghargaan gitu gitu. Jadi itu yang jarang sekali hari ini gitu. Padahal itu sangat membantu untuk apa? Confidence. Confidence untuk percaya diri anak, kepercayaan kita ya. Kepercayaan diri kita kan akan tumbuh kan dengan ada circle yang positif. Kalau kalau circle kita jelek, tonton saja film misalnya Spider-Man lah ya. Spider-Man itu si Peter Parker itu kan dia orang yang tidak dapat circle yang baik sebetulnya. Dia dia dapat circle yang buruk. Kemudian dia jadi nggak pede ya, eh, nggak pede dalam bahkan ketemu cewek pun dia nggak pede gitu karena nggak punya sesuatu yang membuat dia itu percaya diri kan. Orang tuh punya 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 kepercayaan diri karena punya satu keyakinan bahwa dia ini dapat apresiasi, bukan gila pujian bukan, tapi apresiasi itu datang dari eksternal bukan dari internal ya. Itu, itu yang poin nomor tiga ya. Nomor empat, they practice what they preach. Mereka mempraktekkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan. Ya. Lead by example in the direction and character. Memimpin dengan memberi contoh dalam tindakan dan dalam behaviors, dalam karakter, dalam kepribadian mereka. Jadi ini ciri di antara lingkaran misalnya. Kalau tidak sehat, ya cari circle yang baru. Ya. Jadi jangan jangan berdoa ya Allah, saya teman saya jahat banget ya Allah. Ya, nggak usah deh. Yang salah bukan Allahnya ya, kitanya yang nggak mau hijrah kan. Nah, kita cari circle yang baru yang lebih bagus. Nah, maka memang kalau orang hijrah itu, teman-teman, yang saya kan alamin ya, orang sejak saya kuliah, saya udah hijrah dari Bandung ke Jatinangor. Itu kan juga hijrah ya. Hijrah dan Hijrah ya bahasa kan ibu kita. hijrah bahasa, hijrah hijrah kan udah beda circle tuh yang karakteristik orang Bandung dengan orang Sumedang itu kan agak berbeda kan. Ya, kalau Sumedang itu ke Sunda-Sundaan dan pasti ke Persib-Persiban kan. Sebetulnya kan kayak Pak Umuh Mukhtar kan orang Sumedang, tapi kok punya Persib Bandung itu kan. Nah, kemudian juga ketika ke Mesir itu hijrah. Dan jadi hijrah itu bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi betul-betul pindah circle, pindah pindah orang-orang yang ada di lingkaran kita, dan kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baru. Dan itu fresh. Dengan kata orang baru itu bisa kita jadi lebih sehat sebetulnya secara psikis. Ya. Jadi kita punya punya apa ya? Mereka kan juga akan kagum dengan, oh kamu dari mana? Oh di Sumedang gitu ya. Pasti yang diingat tahu kan. Ya, jadi aja lapar baru aja tadi sahur. Nah, itu contoh-contoh yang kenapa orang itu memang harus hijrah, harus move ya. Termasuk circle. Kalau circle-nya toksik ya tinggalin aja. Kenapa harus bertahan? Gitu. Karena kan nggak yang tadi saya bilang, kalau Barat itu terlalu absurd, terlalu kompleks, kompleks dalam arti gini. Untuk persahabatan itu pasti ada cewek di situ biasanya, ya kan? Misalnya cewek satu, cowoknya empat, atau ceweknya dua, cowoknya empat, atau ceweknya empat, cowoknya satu. Dalam Islam kan kita berteman dengan perempuan itu kan juga dibatasi gitu. Nah, terlimitasi gitu. Jadi Islam sendiri yang membatasi karena khawatir kamu nanti nggak fokus ya. Kamu nggak ini nggak berjalan dengan baik. Karena kemarin itu saya nemu satu riset, tapi sumbernya masih saya pertanyakan. Tapi risetnya cukup menarik ya. 80% sampai 90% siswa siswi SMP dan SMA ketika mereka pacaran, mereka punya penyakit mental yang lebih 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 parah ya, dibandingkan orang yang nggak pacaran sama sekali. Tuh.
Nah pacaran itu kan dimulai dari hal yang sepele, bisa jadi karena temen gitu kan. Nah jadi circle-circle itu juga kita batasi. Saya mana ada temen cewek yang deket kayak film-film apa, film-film ya film-film Barat maupun film-film Indonesia yang sama aja sih isinya mah sama-sama Barat gitu. Cuman ya secara fisik berbeda. Gitu ya. Eh apa namanya? eh Apa namanya ini nih? Evaluate your current circle ya. Jadi ini are your friends helping you grow closer to Allah? Make dua, ask Allah to bless. Ya, jadi ini apa namanya yang harus kita evaluasi ya. Pertama, evaluasi siapa circle-circle yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tetap berdoa ya kepada Allah pertemukan dengan teman yang solih. Ya. Take inisiatif ya, lakukan perbuatan tadi ya. Mulai dari kita terbuka, kitanya lebih friendly ya. Dan harus punya to be a role model, punya contoh ya untuk persahabatan ini bisa berjalan sesuai dengan tuntunan di dalam syariat Islam. Mungkin itu ya, kalau ini kayaknya lebih panjang. Saya ingin mungkin sharing kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, Masya Allah, jazakallah pada Ustaz Akbar yang telah memaparkan materinya terkait circle nih, terkait pertemanan agar Ramadan kita khususnya biar lebih positif, ya, biar lebih positif vibes gitu ya, biar lingkungan kita di bulan Ramadan ini bisa terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya mungkin para santriwan santriwati ada yang ingin bertanya terkait pertemanan ini? Mikir dulu. Ayo mungkin santri-santri cilik pada punya teman gak ini? Aduh. Ada mungkin ya para santriwan santriwati terkait pertemuan ini circle. Oh, emang enggak? Ada yang ingin bertanya? Dari santriwati saat ada yang ingin bertanya. Sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farah. Izin bertanya Ustadz, apa penyebab orang yang apa penyebab seseorang menjadi terbentuk karakter buruk dan menyebabkan dia membentuk circle yang tadi kayak Barat itu. Syukran. Udah. Sudah ya. Mungkin sambil menjawab mungkin menunggu yang lain. Sambil menunggu yang lain. Ya. Bagaimana karakter orang-orang Batak itu terbentuk ya. Jadi saya pernah baca satu biografi seorang revolusioner dari Prancis namanya Voltaire. Pernah dengar ya Voltaire ya? Oh, ya. Voltaire ini salah satu tokoh yang menjadi bapak pendiri Republik Prancis. Jadi dia ini salah satu yang mencetuskan ide demokrasi. Nah, jadi Voltaire itu pernah menyampaikan bahwa semasa hidup dia dengan punya perilaku ini itu dibentuk oleh circle yang paling kecil di dalam keluarga. Nah, jadi nomor satu sebetulnya keluarga. Orang gini, ada buku bagus ya, penulisnya dari Mesir ya, namanya Dr. Abdullah Nasiha Ulum. Itu dia bilang untuk membentuk keluarga yang baik dimulai mencari pasangan yang baik. Gitu. Jadi di situ sebetulnya lagi bahas konteksnya tentang bagaimana punya anak yang baik, gitu, punya anak yang benar, punya anak yang soleh gitu ya. Tapi ternyata di introduction-nya itu disebutkan dimulai dari mencari pasangan yang baik. Bukan langsung ngedidik anaknya, tapi harus punya circle bestie atau pasangan hidup yang baik, yang satu frekuensi lah. Nah, baru setelah itu dirumuskan untuk bisa mencetak anak yang baik tadi. Jadi anak yang baik itu pasti akan lahir dari dua orang tua yang baik. Nah, dalam kitab itu eh, sebetulnya kalau saya lihat di dalam bukunya itu
eh, ini mencontoh kepada generasi Rasulullah dan para sahabat. Ya bagaimana Rasulullah berhasil mendidik Fatimah ya menjadi seorang muslimah yang berbiasa ya. Kemudian di situ juga Dr. Abdul Nasiulan juga melihat bagaimana Umar bin Khattab ya itu bisa mendidik anaknya ya. Eh, Abdullah bin Umar itu kan kalau disebut punya kapabilitas yang hampir serupa dengan Sayyidina Umar ya. Tapi Sayyidina Umar bilang ketika waktu mau diangkat jadi penggantinya, hapus nama Abdullah ya. Tidak boleh fitnah kekuasaan ini masuk ke dalam keluarga Umar gitu. Sampai sampai sedetail itu tuh kan pendidikan sebetulnya. Itu kan education ya, itu kan tarbiyah gitu. Itu Abdullah Nasir itu melihat realitas yang tidak pernah ada dalam buku-buku barat itu. Ya, jadi pendidikan itu sangat penting karena nanti dari circle keluarga ini kan yang benteng terakhir ya kalau sekarang untuk membentengi dari maksiat, dari circle yang buruk gitu. Nah, itu nomor satu. Jadi yang mempengaruhi itu keluarga, ya, family. Ya. Lalu yang kedua, jika family ini, bentar sebelum kedua ya, family ini berantakan dan ternyata di bukunya Voltaire, di bukunya Mustafa Kemal Atatürk kita baca itu, mereka orang-orang yang merasakan broken home. Ya. Jadi broken home eh, tidak mendapatkan pendidikan dan sentuhan kasih sayang dari keluarganya, padahal itu kan membentuk karakter dia untuk di masa yang akan datang, kepercayaan diri, kemudian apresiasi. Itu kalau orang tuanya sendiri tidak support di rumahnya, itu bagaimana dapat support dari circle di luar sana gitu. Nah, jadi memang pujian itu penting. Nah, nanti kan teman-teman bakal jadi bapak, bakal jadi ibu. Nah, nanti kalau punya anak ya diapresiasi karena itu salah satu pembentukan karakter. Karena jika tidak ya dia akan belajar dari peradaban yang sekarang ada. Itu kata Ibnu Khaldun ya. Jika anak tidak dididik dengan dengan Islam, maka dia akan dididik langsung dengan peradaban barat. Itu otomatis ya. Itu nomor satu itu family. Nomor dua, eh, apa namanya? Ketika dia tumbuh berkembang dengan circle yang rusak, eh, tapi keluarganya tetap support, ya dia punya half ya. Sebagian dia itu pribadinya baik, sebagian pribadinya buruk. Ya. Peter Parker, balik lagi ke Spider-Man. Peter Parker itu di luar itu circle-nya buruk. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia kan punya keluarga yang support dia kan, pamannya, ya, Di- uncle-nya, tantenya ya. Kalau teman-teman lihat di dalam film itu. Sehingga ketika di rumah dia jadi anak yang baik. Coba aja perhatikan. Ya. Sebetulnya di luar baik, cuman dia nggak dapat support dari luar aja. Tapi balik lagi ke poin satu, family itu bukan the important, but the most important gitu ya. Jadi ketika ada goncangan di luar, di dalamnya aman ya stabil aja, nggak masalah. Gitu. Jadi yang kedua itu tadi apa namanya yang mempengaruhi itu sebetulnya eh, lingkungannya, balik ke lingkungan di luar sana. Jadi memang carilah sekolah yang bisa sekolah kan bagian dari bagian luar kan. Nah, yang bisa mensupport teman-teman. Ya. Nah, ini salah satunya bisa di sekolah Hagia Sophia IBS ini gitu ya. Sekalian promosi. Jadi yang nomor dua sebetulnya betul saya nggak bohong karena untuk saya sendiri saya punya anak tuh tiga. Nah, tiga-tiganya ini saya akan pilih sekolah yang nggak asal bukan hanya gratis ya. Kan kalau gratis kan pemerintah juga menggratiskan sebetulnya. Cuman sekolah yang bisa mensupport tadi karena di sekolah sendiri itu seluruh masalahnya complicated ya. Mulai dari pacaran, pergaulan bebas, kemudian juga bullying ya. Itu complicated ya. Apalagi tidak dipisah kan, banyak sekolah kan dicampur. istilah gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi tumbuh kembang anak sebetulnya. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena kalau perempuan laki-laki itu dari kecil saja mereka sudah dibiarkan bebas, ya udah gede juga bebas. Itu kan sebetulnya secara alamiah kan ya. Nah, itu makanya kalau ingin mengontrol ya harus dipisah. Iya, dari TK, dari PAUD lah. Kalau kata kata Dr. Anies Rashid Baswedan kemarin di UGM ketika ceramah tarawih dia bilang eh, kuliah itu penting, kuliah S1, S2, S3 itu penting, tapi sangat lebih penting lagi di masa PAUD karena itu masa pertumbuhan gitu. Dan para penghafal Quran itu juga di usia itu bagusnya daripada
di usia kita kan ngafalin satu halaman, lupanya dua halaman kan. Saking kita tuh kerja keras untuk menghafal. Tapi kalau generasi Mas kayak anak-anak saya nih, anak saya ini kan kita buat sekolah, sekolahnya itu PAUD, tapi PAUD itu khusus untuk menghafal Quran. Itu mereka encer banget, ya. Tiap hari saya minta setorannya, takwir, saya minta setorannya anaba. Itu cepat pada usianya masih 5 tahun, gitu kan. Nah, jadi kalau lihat dalam sejarah Islam ya usia-usia para ulama menghafalkan itu usia-usia sekarang. Ya, bukan ketika lulus SMA. Nanti aja Ustaz kalau saya mau hafal Quran kalau sudah lulus S1. Sama halnya kayak kita itu saya mau nikah tapi lulus dulu S2 gitu. Nggak nyambung ya. Jadi itu yang mempengaruhi ya circle. Yang ketiga tentu saja pemerintah ya sebetulnya yang jadi garda terdepan untuk eh, melihat tumbuh kembang kebijakannya ingin anak-anak itu punya gizi yang sehat gitu ya. Ya, otaknya sehat atau enggak diperhatikan, ini gizinya sehat namanya. Nah, otaknya sehat tuh nggak diperhatikan ya. Buktinya apa? Buktinya anggaran pendidikan sendiri kan dipotong itu, dipakai dialihkan diefisiensi untuk makanan bergizi. Padahal makanan bergizi itu kan membentuk individu-individu, bukan circle-circle sebetulnya. Jelas itu ada ya sekolah yang memang memerlukan itu kan ya seperti mungkin Hagia Sophia untuk biaya sekolahnya sendiri kan memang operasionalnya kan pasti besar untuk salary gaji untuk pengembangan kurikulum ya. Karena saya kan kandidat doktor pendidikan jadi saya tahu seluk beluk apa namanya fakta-fakta pendidikan yang ada gitu. Jadi itu yang memang mempengaruhi gitu. Pemerintah itu juga pengaruh bahkan tersistematis itu. Jadi tiga faktor itu sebetulnya family, kemudian circle, pertemanan yang ada di lingkungan kita, yang ketiga itu ya pemerintah. Ya. Kalau pemerintahnya apatis ya apatis. Tapi kalau pemerintahnya concern, fokus, insya Allah eh, behavior atau karakter orang Barat yang nempel yang tadi saya sebutkan itu ya nggak akan ada sebetulnya. Akan ada pun pasti akan terminimasi lah, akan tidak terlalu signifikan gitu. Maaf ya saya bahasanya tuh, makanya saya tanya ini audiensnya tuh usia berapa? Nggak apa-apa, Ustaz. Lebih luas, lebih banyak manfaatnya, Ustaz. Ya, takutnya saya nanti susah dipahami. Ntar. Insya Allah di sini cerdas-cerdas, Ustaz. Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, seperti itu bagi para penanya mungkin insya Allah puas lah ya. Jadi ada 3 pilah mungkinnya, ada pertama keluarga itu sendiri, kemudian circle pertama lingkungannya, pendidikannya, sekolahnya, dan terakhir adalah negara yang sistemis gitu. Yang ini yang memiliki dampak cukup besar juga. Ya, sehingga circle ini bukan sekedar pertemanan, tapi juga dibentuk dari keluarga. Bahkan tadi dimulai dari mencari pasangan. Nah, mungkin kita masih para jomblo semua di sini udah bekal nih untuk mencetak generasi, mencetak keturunan yang baik, cari pasangan yang baik juga. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi? Jadi ada satu lagi? Nah, enggak. Ada satu pertanyaan lagi, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz izin bertanya, kalau misalkan kita mau mengubah circle toksik yang udah ada jadi circle yang sehat, terus menjadi circle yang Islam dan sehat, gimana awal caranya? Syukran Ustaz. Bagaimana caranya punya circle yang sehat ya? Ya, berarti jangan sakit ya. Kalau circle yang sehat ya jangan sakit. Ya, sebetulnya udah tepat sekarang apa namanya? Gini untuk membangun circle itu kita perlu ilmu ya, nomor satu. Karena ilmu itu akan membuat framework ya, how to step ya, bagaimana langkah kita. Jadi ilmu itu the most important untuk for us ya, for you and me lah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita lihat kehidupan Nabi, ya, beliau ketika membangun circle itu ya beliau cari orang yang potensial untuk jadi teman. Dan tentu potensi-potensi ini
harus kita analisis. Memang ya mohon maaf banget ya, di luar lah, di sini mah insya Allah pinter-pinter ya. Di luar ya, di luar Hagia Sophia itu cara berpikir anak-anak itu terlalu polos ya, terlalu apa ya, tidak menggunakan ya, pola pikir yang benar. Kemarin, ini baru kemarin saya ketika safari dakwah dari Surabaya terus transit di Semarang itu, pas turun banyak anak SMA kan lewat, anak SMA. Dan ini SMA yang cukup eh, terkenal lah ya di Semarang lah, nggak sama negeri lah. Saya nggak perlu sebutin ya, jaga kode etik jurnalistik. Nah, jadi di situ bilang, saya lihat, loh, ini kan bulan Ramadan, tapi pegangan tangan. Ya. Jadi pegangan tangan tuh bukan satu dua, hampir semua yang lewat depan saya tuh pegangan tangan. Di bulan Ramadan pegangan tangan si ceweknya pakai kerudung. Itu saya udah mau lempar batu tuh, lempar jumroh, puk, gitu ya. Saking gemesnya gitu loh. Kalian tuh, ya Allah, dari duit aja belum bisa, itu ya. Tapi udah ngabisin duit orang tua. Nah ini, itu saya sebagai orang tua punya anak tiga ini kan juga langsung langsung connect gitu. Ya Allah, ini gimana ya, serusak itu gitu loh sekarang. Gila di bulan Ramadan, nauzubillah min zalik ya. Di bulan Ramadan mereka itu berani loh gitu. Mereka puasa tapi mereka pacaran gitu loh. Pacarnya harusnya puasa, orang suami istri aja nggak boleh kan, padahal dia itu halal, sama halal. Ini bukan mahram tapi pegangan tangan itu kan kayak apa ya? Kayak menentang Allah gitu. Kan makanya tuh itu kan harus kan kalau di dalam apa aktivitas haji itu kan lempar jumroh itu melempar setan kan. Setan aja di bulan Ramadan gitu loh. Ini manusia malah melakukan hal tadi. Jadi eh, steppingnya tadi balik ya ke masalah ilmu tadi. Itu kan apa ya, yang sedih itu sebenarnya saya lihat kok bisa gitu loh. Enggak saya pun ya kalau di posisi itu di tahun itu dengan kondisi saya nggak tahu Islam sama sekali pun saya nggak mau pegangan tangan gitu loh. Ya ngapain juga gitu loh. Emang dia tuh mau nyebrang gitu kan. Pegangan tangan kan gitu kan perlu bantuan. Kan ngapain pegangan tangannya? Anak orang gitu ya. Tanggung jawab ngasih makan dia juga enggak gitu kan. Nah, itu iya teman-teman semua yang lo tahu lah ya. Mungkin kebayang, wah, pacaran tuh enak gitu. Enggak ada yang enak itu. Enak yang ada tuh ya. Jadi bukan enak tapi enak gitu. Itu yang poin pertama. Jadi cari ya sahabat yang potensial. Kalau tadi teman-teman ngajak yang lagi pacaran, bisa teman-teman nasehatin. Ya. Itu saya pernah rukiah dulu di Depok. Saya ngerukiah itu sama sama teman saya itu. Pak rukiah itu nggak mempan. Ternyata jinnya itu jin pacaran. Jadi ada satu jin yang sudah di rukiah itu orang yang lagi pacaran itu. Ya, mau rukiah mau didoain nggak bisa. Itu memang harus Allah yang ngasih itu apa namanya peringatan, azab gitu ya buat buat yang pacaran. Kadang nggak bisa dinasehatin dan nggak bisa dirukiah ya. Setan aja kalah sama orang yang lagi pacaran itu. Itu cari yang potensial tuh nomor satu. Yang kedua, buat apa bangun circle baru gitu. Jadi kalau misalkan belum ada ya dibuat. Jadi bukan yang ada kita ingin eksis di situ gitu loh. Ya, buat circle baru yang sama-sama tadi punya support yang sama, visi yang sama, punya kebiasaan yang sama. Itu enak. Kalau kita pun salah, kita open mind untuk dinasehati. Gitu. Dan yang ketiga, eh, tetap berdoa sama Allah ya. Karena Allah yang memilihkan teman juga. Ya Allah yang mempertemukan apa namanya kita dengan circle-circle atau dengan teman-teman yang baru yang punya potensi untuk kebaikan buat kita juga. Itu itu atas atas apa atas izin Allah ya. Jadi minta sama Allah, ya Allah carikan aku teman yang baik. Bukan teman hidup ya, jangan dulu itu. Teman-teman masih sekolah nih. Teman yang baik, teman yang bisa mensupport saya, teman yang bisa jadi teman dunia dan akhirat, teman yang bisa membangun circle yang lebih dekat denganmu. Itu doa gitu. Caranya cuma itu kan. Usahanya ada ya. Kita punya ilmu. Yang kedua cari potensi teman potensial. Kemudian yang ketiga kita berdoa sama Allah ya untuk ditemukan dengan orang-orang yang punya
frekuensi yang sama kan enak. Nyambung masalahnya itu yang menjadi problem ya. Kan kalau teman-teman tetap kekeh gitu ya. Saya inginnya teman yang ini soalnya mereka tuh teman yang bisa diajak apa ngezumba bareng gitu. Apa ngezumba ya? Atau joget bareng gitu ya. Kan joget-joget yang Korea-Korea khas itu kan enak, nekat gitu. Tapi sayanya udah berubah, Ustaz. Tapi itu nggak ngelanggar saya tuh, Ustaz. Soalnya itu di ruangan tertutup joget-jogetnya. Iya, tapi merekanya nggak mau sama antum. Itu masalah lain gitu loh. Nah itu jadi bangun sistem baru yang sehat. Jadi itu tuh kita yang menciptakan, bukan kita yang menunggu ya. Kita yang menciptakan kali itu. Gitu ya. Teh. Oh, Oke. ya. Walau bisa. Jazakallah Ustaz, semoga terjawab ya bagi pertanyaan saya. Dan alhamdulillah terasa kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah di pukul 16.30. Ya, mungkin para santriwati juga para pensyahadian termasuk mungkin Ustaz juga ada aktivitas lain, ada kesibukan lain. Sehingga mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, ya, bisa memberikan pemahaman dan bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Akbar Nazari. Selanjutnya mungkin ada closing statement untuk pembicaraan kita kali ini. Closing statement ya. Closing statement ini terkait masalah persahabatan atau sifat yang positif ini sebetulnya sudah banyak contoh yang diajarkan oleh oleh Rasulullah. Cuma ada satu hal yang harus dipahami bahwa mulai mencintai seseorang karena Allah ya. Mencintai sahabat kita itu karena Allah. Karena dengan mencintai karena Allah eh, itu disebutkan dalam hadis Nabi, mansirru an yajida halawatan lil imani fal yuhibbu al mar'ila yuhibbuhu ilallah. Siapa yang ingin merasakan kelezatan iman, maka cintailah orang lain, ya sahabat kita hanya semata-mata karena Allah. Jadi itu ada hadisnya dalam hadis Hakim itu diceritakan bahwa dengan cinta kita akan mudah gitu memaafkan, ya. Akan mudah mensupport dia, akan mudah membantu dia gitu. Jadi persahabatan yang dibangun dengan iman itu jauh lebih kuat dibandingkan persahabatan yang dibangun dengan asas manfaat gitu. Mungkin itu closing statement saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan teman-teman dapat sahabat yang baik ya, sahabat mengajak ke jalan Allah dan terus mencintai Rasulullah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan pada Ustaz Akbar Nazar yang telah menyampaikan materinya dan juga telah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita. Sehingga alhamdulillah mungkin nih kita mendapatkan insight baru, mendapatkan ilmu baru khususnya terkait circle ini ya, pertemanan, persahabatan gitu ya. Sehingga kita lebih positif nih terkait bulan Ramadan kita kali ini. Alhamdulillah mungkin cukup sekian inspirasi pagi pada kali ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kiftul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.